Jikalau segala sesuatu di sekitarmu gelap, lihatlah lagi. Barangkali kamu adalah cahayanya. Pesan Maulana Jalaluddin Rumi ini termaktub dalam kitab Masnawi yang diajarkan kembali oleh Profesor Roy Mutahadeh di perpustakaan Harvard di ruang Hamilton Gibb di Universitas Harvard. Ini adalah sebuah panggilan untuk menjadi cahaya di tengah kegelapan. Kegelapan Indonesia tidak selesai kita kutuk, tapi harus kita sinari. Sinari dengan cahaya. Karena itu pada momen yang istimewa ini, saya ingin mengajak diri saya sendiri dan insya Allah kita semuanya untuk menjadi cahaya di tengah kegelapan. Pertama, menjadi cahaya di tengah kegelapan moralitas bangsa. Kita memasuki satu fase di mana bangsa ini ditandai dengan robohnya tatanan moral. Sehingga bangsa ini tumbuh menjadi satu bangsa tanpa jiwa. Nation without soul. Satu bangsa tanpa karakter. Nation without karakter. Konsekuensi dari satu pertumbuhan bangsa tanpa jiwa dan tanpa karakter adalah robohnya batas-batas moral antara yang baik dan buruk, benar dan salah. Ketika batas-batas moral antara yang baik dan buruk roboh, maka kita menghadapi satu situasi di mana kita tidak bisa membedakan mana yang benar dan salah, mana yang baik dan buruk. Di tengah robohnya tatanan moral itu, saya mengajak kepada kita semuanya untuk menjadi cahaya, menjadi lentera penerang di tengah kegelapan moral. Nepotisme, waktu kita meruntuhkan Soeharto, adalah bagian dari kejahatan. Hari-hari ini, nepotisme dirayakan sebagai satu kebenaran, sebagai satu kewajaran. Inilah batas-batas moral yang roboh. Karena itu kita mestinya terpanggil untuk menghidupkan kembali cahaya kebenaran. Bahwa nepotisme adalah kejahatan, bahwa bangsa kita tidak akan pernah maju di atas fondasi nepotisme itu sendiri. Kebenaran harus kita hidupkan kembali. Karena apa? Karena mereka yang tidak suka pada kebenaran adalah yang memuja fasisme. Hitler adalah salah satu contoh bagaimana dia naik ke puncak kekuasaan melalui instrumen demokrasi dan akhirnya membunuh demokrasi. Hitler adalah contoh bagaimana dia menghancurkan kebenaran demi untuk merayakan fasisme. Kebenaran itu harus kita hidupkan karena kita tidak ingin hidup di satu fase di mana post-truth menjadi kemenangan. Post-truth, kata Profesor Timothy Snyder, Profesor di Yale University, adalah satu tangga menuju fasisme. Karena itu pesan pertama adalah kita semua terpanggil untuk mencintai tanah air dengan menyalakan cahaya kebenaran di tengah kegelapan moral. Ajakan kedua adalah ajakan untuk menjadi lentera penerang di tengah kegelapan demokrasi. Demokrasi hanya dipakai sebagai jubah, sebagai topeng bagi keberlangsungan otoritarianisme yang begitu banal. Demokrasi tidak disertai dengan satu panduan moral yang tidak tertulis. Dua profesor Harvard, Profesor Stephen Levitsky dan Daniel Ziblatt menyebutnya sebagai unwritten norms of democracy. Pertama adalah saling toleransi. Saling menoleransi, mutual toleration. Demokrasi dan konstitusi tegak karena ditopang oleh
etika untuk saling menoleransi satu sama lain. Yang terjadi hari-hari ini adalah toleransi dirusak dengan politik intimidasi, dengan politik teror, dengan politik ketakutan kepada mereka yang berbeda dengan kekuasaan. Karena itu kita menghidupkan kembali demokrasi yang ditopang dengan spirit untuk memberikan toleransi kepada semuanya. Agar mereka juga memilih kesempatan yang sama untuk memajukan Republik ini, untuk memajukan Indonesia Raya yang kita cita-citakan bersama. Yang kedua, terkait dengan norma demokrasi yang tidak tertulis adalah ikhtiar untuk menyalakan lilin yang memberikan penerang di tengah absennya apa yang oleh dua profesor Harvard, Profesor Stephen Levitsky dan Denis Ziblatt sebagai institutional forbearance. Kita tidak memiliki satu kesadaran untuk menahan diri, saum, agar tidak melakukan politik cawe-cawe terhadap lembaga lain. Karena apa? Karena politik cawe-cawe itu merusak tatanan demokrasi, merusak norma yang tak tertulis dalam demokrasi itu. Karena itu saya mengajak terutama kepada pemimpin untuk punya kemampuan menahan diri, saum itu sendiri. Kemampuan untuk menahan diri tidak melakukan intervensi terhadap berbagai lembaga yang telah kita dirikan dan junjung bersama sebagai satu pedoman kita dalam berdemokrasi. Karena itu demokrasi di tengah kegelapan ini harus kita hidupkan kembali dan ini menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai warga negara. Sekali kita menganggap demokrasi sebagai taken for granted, maka saat itulah demokrasi mati. Itu kata peraih Nobel dari Jerman yang akhirnya lari dari fasisme di Jerman ke Amerika dan memberikan pidato tentang the coming victory of democracy di Amerika itu sendiri. Thomas Mann. Terakhir adalah panggilan untuk menjadi cahaya di tengah kerusakan konstitusi. Karena ini yang tidak kita sadari. Ingat bahwa Hitler naik ke puncak kekuasaan ketika Jerman memiliki konstitusi Weimar. Konstitusi yang begitu liberal, demokratis, dan modern, tetapi toh akhirnya konstitusi yang sudah didesain sedemikian indah, sedemikian cantik, sedemikian bagus, tak kuasa menahan lahirnya seorang fasis, seorang Nazi bernama Hitler. Hitler terjadi di mana-mana. Terjadi pada kita, bangsa Indonesia, yang naik secara konstitusional, tapi akhirnya merusak konstitusi. Karena itu kita mestinya terpanggil untuk merawat konstitusi ini dari permainan kasar konstitusional. Constitutional hardball, kata Mark Tushnet dari Profesor Harvard Law School. Permainan konstitusional hardball ini yang terjadi pada peristiwa ketika Mahkamah Konstitusi memberikan legitimasi secara hukum, secara legal terhadap praktek nepotisme. Karena itu ini adalah sejarah skandal terbesar dalam perjalanan bangsa ini dan ini harus kita kutuk untuk selama-lamanya. Bahwa tidak dibenarkan menggunakan instrumen hukum sebagai permainan kasar konstitusional demi ambisi kekuasaan. Karena itu 3 hal itu yang saya titipkan pesan kepada saya sendiri dan juga kepada kita semuanya untuk menjadi cahaya di tengah robohnya tatanan moral, untuk menjadi cahaya di tengah kegelapan demokrasi, dan untuk menjadi cahaya di tengah kerusakan konstitusi. Ini panggilan pada kita semua untuk mencintai tanah air dengan perasaan untuk berbakti kepada tanah air. Tanah air yang dicita-citakan oleh para pendiri republik, oleh Bung Hatta, oleh Bung Karno, harus selalu kita semai, kita tumbuhkan, kita cintai dengan sepenuh hati. Hanya dengan cinta pada tanah itulah insya Allah Republik ini dapat maju, insya Allah bangsa Indonesia dapat makmur, gemah ripah, loh jinawi. Terima kasih.